Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pemecahan masalah siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai deskripsi di awal, yaitu deskripsi permasalahan, bahwa pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh suasana pembelajaran yang kondusif. Suasana yang kondusif berarti siswa datang tepat waktu, kemudian tidak ada siswa yang datang atau yang telat mengerjakan tugas yang diberikan. Untuk beberapa pertemuan, suasana yang diharapkan kondusif kadang tidak tercapai. Nah, penyebabnya bisa saja karena ada beberapa siswa yang memang membuat ulah sehingga suasana di kelas tidak kondusif. Permasalahan kedisiplinan siswa yang terjadi di kelas memang menjadi tanggung jawab guru yang sedang mengajar di kelas tersebut. Selain kedisiplinan siswa dalam kehadiran, juga kedisiplinan siswa dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Nah, yang selanjutnya di sini adalah akar permasalahan. Yang menjadi akar permasalahan bahwa penyebab siswa tidak disiplin dalam kehadiran dan pengumpulan tugas ada beberapa macam kemungkinan. Kemungkinan itu antara lain yang pertama, kurangnya pemahaman siswa tentang kerugian jika dia tidak disiplin. Kemudian yang kedua, kurangnya motivasi diri. Yang ketiga, manajemen waktu yang kurang baik. Yang keempat, bisa saja faktor guru. Yang kelima, lingkungan yang mendukung. Dan yang keenam adalah pengaruh teman sebaya. Sebagai alternatif solusi, saya melakukan beberapa alternatif. Yang pertama, melakukan pendekatan secara psikologis terhadap anak atau terhadap siswa. Jadi melakukan diajak ngobrol, pendekatannya secara psikologis. Kenapa, sebabnya apa, kemudian yang menjadi kendalanya kenapa sampai tidak disiplin dalam mengerjakan tugas ataupun dalam kehadiran. Yang kedua, melaporkan perkembangan anak kepada orang tua. Setelah ada berdasarkan absen, kemudian berdasarkan pendekatan psikologis terhadap siswa, kemudian kita melakukan pelaporan terhadap orang tua. Nah, itu bisa melalui BK atau bisa langsung terhadap orang tuanya. Yang ketiga, memberikan motivasi belajar. Yang keempat, mengingatkan kembali tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Dan yang kelima, amalkan nilai-nilai disiplin di sekolah. Sebagai hasil pemecahan masalah, ada 4 hasil. Yang pertama, setelah melakukan pendekatan psikologis terhadap siswa, akhirnya siswa tersebut mengungkapkan penyebab dia tidak disiplin di sekolah, dan hal ini yang menjadi dasar bagi saya untuk memberikan perlakuan terhadap siswa tersebut. Harus bagaimana. Yang kedua, setelah pendekatan diberikan lagi motivasi belajar, karena dengan belajar kita tidak akan merugi, justru sebaliknya, dengan belajar kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang ketiga, setelah diingatkan terus tentang disiplin, pada akhirnya siswa tersebut mulai disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Yang terakhir, siswa tersebut melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai disiplin di sekolah karena adanya pengamalan itu, sehingga mereka mulai mendisiplinkan diri di sekolah. Yang menjadi sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah itu berdasarkan data absensi setiap hari, kemudian ada lembar observasi yang dilakukan ketika saya berada di kelas tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.